Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara data autokorelasi dan multikoliniaritas. Yang pertama yaitu uji multikoliniaritas. Sebelum ke caranya, saya akan jelaskan dulu apa itu pengertiannya. Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0. Pengujian multikoliniaritas dengan cara melihat nilai VIP dan tolerance, di mana nilai VIP harus berada di bawah 10 dan nilai tolerance harus di atas 0,10. Caranya yaitu pertama klik file, terus impor data, habis itu pilih Excel. Ini kan datanya udah dimasukin ya, jadi kita lanjut cara nguji multikolonialitasnya yaitu dengan klik Analyze, terus Regression, habis itu klik Linear. Kita masukkan dulu semua variabelnya, dependen itu variabel Y, kalau independen itu variabel X. Habis itu klik Statistik, checklist yang collinearity diagnosis. Habis itu continue. Oke. Di sini variabel udah diketahui uji multikolonialitasnya yaitu tolerance dan VIP. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk hasil uji multikoliniaritas pada variabel pertama atau variabel profitabilitas, nilai toleransinya jumlahnya itu 0,939. Untuk FIF-nya 1,065. Untuk variabel yang kedua, likuiditas itu nilai toleransinya 0,935. Untuk nilai FIF-nya 1,069. Untuk selanjutnya itu untuk ukuran perusahaan, nilai toleransinya 0,985. Untuk nilai FIF-nya 1,015. Untuk pertumbuhan penjualannya, nilai toleransinya 0,935 dan nilai FIF-nya 1,070. Sehingga untuk masing-masing variabel bebas memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan untuk nilai FIF-nya kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas antara variabel independen. Jika data atau hasil data kalian belum normal atau masih terjadi multikoliniaritas, maka bisa menggunakan cara transformasi data dengan cara ke menu transform, terus compute variable. Di sini ditulis nama untuk pengganti variabelnya. Ini X4. Lalu masukkan ke arithmetic, pilih yang SQRT, masukin variabelnya yang akan ditransform, lalu klik OK. Setelah itu, ke Analyze, ke Regression, Linear, masukkan Y-nya ke Dependent, X-nya ke Independent. Lalu klik Statistik, ininya dihilangin, model fit juga dihilangin, lalu checklist ke sini. Contohnya, oke. Dan data yang udah ditransform hasilnya segini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya dari uji asumsi klasik adalah uji autokorelasi.
di mana uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Adapun rumus dari autokorelasi itu sendiri yaitu DU lebih kecil daripada DW dan DW harus lebih kecil dari 4 dikurang DU. Dapat diketahui juga bahwa dari contoh soal yang akan diuji, kita harus melihat tabel Darwin-Watson di mana data yang akan diuji sebanyak 300 sampel dan 4 variabel. Maka nilai DU-nya sebesar 1,83088 dan nilai DL-nya sebesar 1,79051. Kemudian di rumus tadi yang sudah disebutkan ada pengurangan dari 4 kurang DU sama dengan 4 dikurang 1,83088 menghasilkan 2,16912. Maka kita akan masuk bagaimana cara menggunakan SPSS autokorelasi yaitu dengan cara klik analyze, kemudian cari regression dan pilih linear. Setelah itu memasukkan semua variabel X dan Y, variabel Y-nya struktur modalnya Y dependen, independennya ada profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Kemudian kita klik statistik, checklistkan pada kolom Darwin-Watson, lalu continue. Oke. Dapat kita lihat hasil dari autokorelasi itu sendiri memiliki nilai Darwin sebesar 0,554, di mana hasil tersebut terjadi autokorelasi. Nilai DU sebesar 1,83088 lebih besar dari nilai Darwin-Watson sebesar 0,551 dan 0,55 sorry 0,554 lebih kecil dari nilai DU sebesar 2,16912. Apabila terjadi autokorelasi, maka dianjurkan melakukan penyembuhan agar tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya bagaimana cara penyembuhan agar tidak terjadi autokorelasi. Baik, di sini ada beberapa metode penyembuhan atau cara mengatasi gejala autokorelasi. Di antaranya yang pertama dengan metode Cochrane-Orcutt dan yang kedua Darwin's Two-Step Method. Nah, di sini kita akan melakukannya dengan Darwin's Two-Step Method, di mana nilai estimasi rho ini harus diketahui dari 4 metode yang ada di Darwin's Two-Step Method. Di sini Darwin's Two-Step Method memiliki 4 jenis metode, yaitu yang pertama metode Darwin-Watson-Dee, yang kedua ada metode Tail-Nagardi, yang ketiga ada metode Cochrane-Orcutt Step 1, yang keempat ada metode Cochrane-Orcutt Step 2. Dan di sini yang akan dipakai yaitu menggunakan metode Darwin-Watson-Dee. Langsung yang pertama kali melakukan transformasi menggunakan logaritma natural dengan cara pencet menu transform, compute variable, lalu di target variabel diisi dengan nama lny. Di bagian function group, pilih all,
Lalu di bagian function and special variables, pilih ln1. ln1 diklik 2 kali, sqrt-nya dihapus dulu. Lalu pindahkan struktur modal ke dalam numeric expression. Oke. Lakukan hal yang sama pada variabel X juga. Setelah melakukan transformasi menggunakan ln, selanjutnya kita akan menguji autokorelasinya dengan cara klik Analyze, Regression, Linear, di reset dulu. Kolom dependen diisi dengan lny dan independen diisi dengan ln x1 hingga ln x4. Selanjutnya statistik, checklist Darwin-Watson, continue. Oke. Di sini hasil dari Darwin-Watson-nya sebesar 0,855 yang dimana 0,855 ini lebih kecil daripada 1,83088 dan lebih kecil dari nilai 4 min DU-nya yaitu 2,16912 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terjadi autokorelasi. Apabila masih terjadi autokorelasi, kita dapat melakukan transformasi dengan menggunakan lab yang akan dijelaskan oleh teman saya. Karena tadi masih terjadi gejala autokorelasi, maka dilakukan transformasi data lagi dengan menggunakan like. Tapi di sini ada rumus Durbin two-step method dengan metode Durbin-Watson-D. Yang dimana rumusnya itu 1 dikurangi DW dibagi 2. 1 dikurangi 0,855 dibagi 2, yaitu hasilnya mendapatkan 0,5725. Selanjutnya itu melakukan transform data dengan lag ke menu transform. Selanjutnya compute variabel. Target variabelnya lag underscore lny. Lalu numeric expression-nya masukkan lny lalu dikurangi 0,5725 lalu dikali dengan lag itu didapatkan dari function and special variable yang di samping. Lalu masukkan lagi variabel ln underscore y.
Selanjutnya, klik OK. Lalu ulangi step tersebut kepada variabel-variabel yang lain. Setelah semua variabel sudah dilakukan transform, maka kita akan melanjutkan ke uji autokorelasi. Dengan cara itu, klik Analyze, lalu Regression, dan Linear. Masukkan leg LNY ke dependent, dan yang lainnya ke independent. Lalu klik Statistik, dan centang di bagian Durbin-Watson. Lalu Continue, dan klik OK. Dari pengujian tadi didapatkan hasil nilai DW atau Durbin-Watson yaitu sebesar 1,969, di mana nilai ini lebih besar dari nilai DU yaitu 1,83088, dan nilai DW ini lebih kecil dari 4 dikurangi DU yaitu 2,16912. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.